Memang hari ini Sorry, it's DJ. kita sidang terkait pemeriksaan saksi daripada saudara pelapor ya, ini Angel Elga. Rencananya tadi mau disajikan 2 orang saksi termasuk Jalman, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan dan tidak cukup, jadi hanya saudara Angel yang hari ini selesai kita tuntaskan kedua hari. Itu yang disajikan. Nah, yang kedua, ada memang beberapa pertanyaan-pertanyaan lanjutan kemarin yang belum terjawabkan, terutama berkaitan dengan tuduhan Vicky melakukan atau menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan ke dalam media elektronik. Di dalam persidangan tadi jelas faktanya dijawab sendiri oleh yang bersangkutan bahwa dia tidak tahu siapa yang membuat video. Padahal tadi sudah ditayangkan oleh jaksa dalam alat bukti bahwa tayangan itu dibuat oleh Trans TV, Transmedia Group, acara di insert, kemudian ketika ditanya lagi oleh kita baru dia jawab, oh iya saya telepon namanya manajernya dan sebagainya, produsernya dan sebagainya. Pertanyaan lagi, kenapa kalau memang kamu merasa difitnah di situ, merasa dicemarkan di situ, kamu tidak bikin surat untuk protes kepada media untuk menurunkan? Kata dia via telepon saja cukup, kan gitu. Padahal hari ini masih dikonsumsi kalau memang Vicky Prasetyo yang membuat. Tapi faktanya hari ini tentang IT sudah mampu kita bantah bahwa bukan seorang Vicky Prasetyo yang mendistribusikan secara keseluruhan, bukan Vicky Prasetyo yang membuat. Bahkan dijawab oleh saudara Angel, saya protes karena narasinya. Nah, protes kepada siapa? Ternyata kepada produser. Nah, kembali saya tanyakan, kenapa tidak melaporkan produsernya? Karena yang ketika kita tanya, di situ disebutkan ada 2 tayangan, tapi alat buktinya hanya 1. Yang tayangan dari Gile bilang ada di dalam alat bukti mana? Saya tanyakan kepada jaksa memberitahukan hanya itu yang disampaikan. Tadi kan dibuka dalam amplop ya, yang terkait masalah itu. Jadi sudah jelas bahwa ada beberapa alat bukti yang memang kurang ya, tidak mampu dibuktikan. Nah, terkait CCTV, Angel Elga selalu mengatakan ada CCTV di rumahnya, ada CCTV di rumahku, sudah didalami. Ada berapa? Jawabannya ada 15. Kita tidak tahu faktanya. Nah, ketika saya tanya, bisa nggak ditunjukkan CCTV itu apa sih yang direkam oleh CCTV? Apakah ada yang dorong-dorongan dan sebagainya? Ternyata kembali ketika kita tanya, CCTV tayangan di rumah tidak ada di dalam berkas, tidak ada di alat bukti. Ketika kita tanyakan, kita dalami, katanya sudah disita polisi. Kalau memang itu terkait masalah laporan itu juga ada di dalam BAP disebutkan melihat CCTV di dalam kamar. Kenapa tidak dilampirkan CCTV-nya supaya lebih terang benderang di pengadilan, di persidangan ini bisa disajikan kalau memang CCTV itu ada dan memang apa yang diceritakan oleh saudari Angel Elga bahwa ada dorong mendorong, ada ada percekcokan dan sebagainya, mampu dong ditunjukkan. Karena kenapa di BAP tidak ada, tapi dicerita di pengadilan, di sini di persidangan keluar cerita itu. Nah, inilah yang kami pertanyakan lagi, kenapa CCTV tidak dilampirkan, kenapa tidak bisa ditayangkan, karena memang ternyata tidak dimasukkan ke dalam bukti. Padahal harusnya bisa dan mampu supaya jelas dan terang siapa, apakah ada di dalam kamar, kan itu kelihatan ada 15 titik loh.
Di dalam itu pasti kelihatan semua tuh. Bagaimana si Riki Ahmad datang, bagaimana dia masuk. Kalau itu ada CCTV bisa dihadirkan lebih terang benderang, ketahuan dan jelas siapa yang benar. Versinya klien kami menemukan Jelelga berada di dalam kamar tanpa ada yang tadi cerita dorong mendorong dan sebagainya. Tadi kami juga menayangkan tayangan video ada perbedaan, tapi akan kami masukkan itu nanti semua dalam pembelaan, dan tentunya giliran Riki Ahmad minggu depan kita akan siapkan pertanyaan-pertanyaan juga. Silahkanlah berpikir apa fakta yang sebenarnya terjadi, silahkanlah berpikir apa yang akan dijawab sesuai dengan BAP-nya. Tentunya juga saya melihat ada yang melihat bahwa yang kami lakukan di sini adalah berkaitan tadi SP3. Ada yang bilang kemarin, saya nggak tahu siapa yang bilang, bahwa SP3-nya itu bukan merupakan tindak pidana, tidak memenuhi unsur. Ini nggak paham orang. Sebelum bicara, baca dulu. Ketika seorang pengacara berstatement bahwa SP3 itu karena tidak memenuhi unsur, itu salah.